Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Universitas Tengku Bank Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus
mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dalam berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina, mahasiswi dari Universitas Tekubang Semarang, jurusan akuntansi, tentunya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, semester 7. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, dan semoga masalah yang kita hadapi sekarang maupun kedepannya bisa kita atasi ya. Dan di musim COVID-19 ini semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang lebih gitu ya. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang mengenai audit investigatif dengan teknik audit, di mana materi ini tentunya berkaitan dengan mata kuliah audit investigatif ya. Dan semoga di video kali ini bisa membantu kalian semua untuk menambah wawasan tentang teknik audit itu apa saja sih gitu. Dan video ini saya buat tentunya untuk memenuhi tugas mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan selaku dosen saya, dosen di Universitas Tekubang Semarang. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif Himawan yang sudah mengajar saya dan teman-teman lainnya selama 1 semester ini dengan sabar. Terima kasih Bapak. Dan untuk
pembahasannya mari kita simak bareng-bareng ya gitu. Oke. Selanjutnya yang di slide pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang istilah audit investigatif dan apa sih itu teknik audit. Nah, istilah audit investigatif itu menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Bisa audit umum atau bisa juga audit keuangan. Biasanya itu disebut dengan general audit atau independent audit. Di mana general audit ini atau independent audit ini bertujuan untuk memberi pendapat si auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga bisa disebut dengan opinion audit. Nah, audit investigatif ini biasanya lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak tersentuh oleh opinion audit tersebut. Dan nantinya audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud atau kecurangan dan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, meskipun tujuan opinion audit ini berbeda dari audit investigatif, tetapi teknik auditnya itu tetap sama. Nah, hal yang berbeda itu hanyalah pada penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif tersebut, di mana penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang juga melebar begitu, dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik audit. Itu apa sih? Teknik audit itu adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit, begitu ya. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit, atau bisa disebut juga dengan types of evidence, dalam makna yang sama, begitu ya. Selanjutnya itu ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya. Nah, poin pertama di sini ada memeriksa fisik atau bisa disebut dengan physical examination. Yang kedua, memeriksa konfirmasi atau dalam bahasa Inggris confirmation. Yang ketiga ada memeriksa dokumen atau bisa disebut juga dengan documentation. Yang keempat ada review analytical atau bisa disebut juga dengan analytic review atau analytical review. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari audite atau bisa disebut dengan inquiries of the audite. Selanjutnya yang keenam itu menghitung kembali atau bisa disebut juga dengan reperformance. Dan yang terakhir ada mengamati atau observation. Dan itu adalah 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia. Jika teknik-teknik audit tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen tersebut.
Nah, dalam audit investigatif ini, teknik-teknik audit tersebut itu bersifat eksploratif ya, atau bisa kayak kita itu mencari wilayah garapan atau probing. Misalnya atau contohnya itu dalam review analytical maupun pendalaman, atau contohnya juga dalam confirmation dan documentation begitu. Menurut Sarbanes-Oxley, teknik-teknik audit ini itu relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Dalam artian itu sederhana namun ampuh begitu. Tema kesederhanaan tersebut itu dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif dikemukakan oleh beberapa penulis begitu ya. Selanjutnya ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari teknik audit itu apa saja sih? Nah, kunci keberhasilan tersebut akan saya terangkan di slide selanjutnya dan semoga kalian semua bisa pahami. Kunci keberhasilan yang pertama itu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang ada di audit investigatif tersebut. Di bab sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik itu mengidentifikasikan persoalan ini sejak tahap audit fraud atau kecurangan yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Nah, itu di bab sebelumnya sudah dijelaskan pada bagian akuntan forensik, begitu ya. Kunci keberhasilan yang kedua itu menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Dalam artian, penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Atau dalam artian, jika kita melakukan penguasaan yang baik, memungkinkan kita sebagai investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita identifikasi atau yang sedang kita selesaikan. Jadi intinya kita sebagai investigator harus menguasai dengan baik teknik-teknik pada audit investigatif tersebut, begitu. Keberhasilan yang ketiga itu adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Nah, biarpun atau walaupun tekniknya tepat, tetapi apabila pelaksanaannya tidak cermat atau bisa juga disebut apabila pelaksanaannya tidak teliti, mungkin hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Nah, dalam audit investigatif itu sendiri, kecermatan ini itu terlihat antara lain dari cara kita mengajukan beberapa pertanyaan dan menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan begitu. Dan bagaimana kita menindaklanjuti jawabannya dan bagaimana nantinya kita mempertanyakan sesuatu begitu. Jadi intinya
kunci keberhasilan yang ketiga itu kita harus cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih, dalam artian kita memang harus sangat hati-hati begitu ya. Sorry, it's DJ. Lalu kunci keberhasilan yang terakhir atau yang keempat itu adalah cermat dalam menarik kesimpulan. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Nah, temuan yang kelihatannya biasanya sepele itu di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Nah, kecermatan ini nantinya dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik begitu. Jadi intinya kita harus cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih, dan kalau bisa kita jangan menganggap sepele atau menganggap remeh yang sekiranya temuan yang kita dapat gitu. Jadi biasanya kalau temuannya sepele itu nantinya kalau kita di tangan penyelidik yang handal atau profesional, temuan yang kita anggap sepele itu bisa menjadi temuan yang gimana ya, temuan yang jelas terlihat begitu. Sebelumnya pada pengantar bagian ketiga dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi, atau bisa disebut juga dengan organized crime, atau bisa juga kayak follow the money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, lalu teknik pembuktian hukum, lalu komputer forensik, dan lain sebagainya ya. Nah, maka dalam bab ini atau dalam video ini saya akan membahas 7 teknik yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan dengan aplikasi dan contoh-contoh investigatif, lalu penekanan akan diberikan pada review analitikal. Begitu ya. Sorry, it's DJ. Teknik audit yang pertama itu ada memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau bisa disebut juga dengan physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai atau bisa baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, atau bisa juga dalam kertas berharga, persediaan barang, lalu aset tetap dan barang berwujud, atau bisa disebut juga dengan tangible asset lainnya. Nah, mengamati ini sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Singkatnya itu kita mengamati itu bisa menggunakan indera penglihatan begitu. Nah, bisa juga dari salah satu atau beberapa indera sekaligus. Nah, untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu begitu, yang nantinya pengamatan fisik atau pemeriksaan ini dari alat bukti atau petunjuk fraud atau kecurangan ini bisa menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi atau kecurangan atau fraud yang telah dilakukan begitu.
Selanjutnya, teknik yang kedua itu ada meminta informasi dan konfirmasi, di mana meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audite merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi itu harus dibarengi, diperkuat atau bisa disebut seperti atau dikolaborasi dengan sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Nah, permintaan informasi tersebut nantinya itu sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Nah, selanjutnya meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi di sini adalah kita meminta informasi kepada pihak lain atau bisa juga disebut kepada pihak ketiga dari yang di audit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Nah, dalam audit itu sendiri, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Nah, akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Nah, dalam audit investigatif ini kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif ini ya. Misalnya dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dan penyuplai yang cenderung itu melindungi pejabatnya. Nah, maka itu nantinya harus diperkuat gitu. Misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukainya kalau barang tersebut itu diimpor gitu. Itu penjelasan mengenai meminta informasi dan konfirmasi begitu ya. Teknik yang ketiga itu ada memeriksa dokumen. Nah, di teknik ini tidak terlalu memerlukan pembahasan khusus ya, karena tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Jadi dalam memeriksa dokumen ini hanya saja dengan kemajuan teknologi, karena definisi dokumen itu bisa menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan itu bisa dilakukan secara elektronik atau bisa juga secara digital begitu. Jadi teknik yang ketiga itu memeriksa dokumen. Di teknik yang keempat ada review analytical, di mana Deloitte Haskins dan Sells atau bisa disingkat dengan DHS, cikal bakal dari Deloitte Tohmatsu, mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an, di akhir 1960-an dan awal 1970-an. DHS tersebut mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical. Di antaranya itu Statistical Technique for Analytical Review atau bisa disebut juga dengan STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, di mana bidang tersebut adalah Kenneth W. Stringer dan Trevor R. Stewart. Nah, dalam review analytical yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti dikatakan oleh Hawke di atas, di mana dia mengatakan think analytic first. Nah, ini adalah ciri auditor atau investigator yang tangguh begitu ya. Jadi kuasai gambarannya terlebih dahulu. Nah, ada berbagai macam-macam varian dari teknik review analytical ini. Namun, semuanya itu didasarkan pada perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebab
sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau bisa disebut juga dengan error, atau apakah ada kecurangan, bisa disebut juga dengan fraud, atau salah merumuskan patokannya begitu. Jadi review analytical ini yang penting adalah kuasai gambaran besarnya terlebih dahulu, dan review analytical ini adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global begitu ya. Selanjutnya itu ada beberapa teknik dalam review analytical, di mana teknik ini diberi label tertentu untuk memudahkan pemahaman. Nah, di poin pertama itu ada teknik dari Bertrix-Vergleich dan Zeit-Vergleich, di mana dalam Bertrix-Vergleich ini kita membandingkan perusahaan yang kita investigasi dengan saingannya yang seukuran atau sepadan. Nah, terutama jika perusahaan tersebut cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang handal. Pada dasarnya teknik ini itu bertujuan untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Nah, lalu jika dalam Zeit-Vergleich sendiri, kita membandingkan perusahaan yang kita investigasi pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu atau di masa lampau. Jadi kesimpulannya dalam teknik ini kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita investigasi ini berbeda dengan di masa lampau atau di masa lalunya dan mengapa gitu. Nah, pada dasarnya teknik ini itu bertujuan untuk menerangkan kesinambungan antara laba dari suatu perusahaan tersebut. Itu mengenai dari teknik Bertrix-Vergleich dan Zeit-Vergleich. Teknik yang kedua di sini adalah membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, teknik ini dapat mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah mekanismenya, mekanisme pelaksanaan anggarannya, lalu evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif atau keuangan maupun non keuangannya yang terkandung dalam sistem anggarannya. Itu adalah teknik yang kedua, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya. Lalu yang ketiga, di sini ada analisis vertikal dan analisis horizontal. Kata analisis vertikal dan horizontal sepertinya sudah tidak asing ya di telinga kita, di mana analisis horizontal ini terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal dengan analisis tren. Nah, dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentasi. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis perusahaan. Itu mengenai tentang analisis horizontalnya. Nah, selanjutnya teknik yang keempat ada menggunakan data non keuangan. Inti dari teknik ini adalah mengenal pola hubungan. Pola hubungan ini itu tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Namun pola hubungan
non keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, itu mengenai menggunakan data non keuangan pada teknik audit. Lalu di poin yang kelima itu ada regresi atau analisis tren, di mana kita dengan data historical yang memadai, dalam artian makin banyak data makin baik. Nah, review analytical ini dapat mengungkap tren. Dalam artian teknik ini itu juga dapat digunakan dengan bantuan beberapa program komputer begitu. Itu mengenai tentang regresi atau analisis tren. Selanjutnya yang keenam itu ada menggunakan indikator ekonomi makro, di mana indikator ekonomi makro ini ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, dan indikator seperti ekonomi negara partner, lalu seperti harga minyak mentah dan lain sebagainya. Nah, teknik ini itu sebenarnya merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri lainnya begitu. Itu mengenai tentang menghubungkan indikator dengan ekonomi makro. Yang terakhir ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Nah, beberapa akun baik dalam beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Nah, sebagai contohnya bisa angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Nah, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, lalu penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan lain dan sebagainya. Itu mengenai tentang hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Sorry, it's DJ. Selanjutnya di penjelasan terakhir ada mengenai tentang menghitung kembali, di mana menghitung kembali atau bisa disebut juga dengan reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan dalam perhitungan kali, bagi, tambah, kurang, dan lain sebagainya. Nah, prosedur ini yang sangat lazim dalam audit investigatif ya, di mana biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor atau seorang junior di kantor akuntan. Nah, dalam audit investigatif ini perhitungan yang dihadapi itu umumnya sangat kompleks sehingga didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Nah, sehingga memungkinkan sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda begitu ya, sehingga perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Nah, itu mengenai tentang menghitung kembali. Sorry, it's DJ. Oh ya, sebelum video presentasi saya tutup, di sini saya akan memberikan suatu kata-kata motivasi, bisa juga dikatakan suatu kata-kata bijak yang mungkin bisa memotivasi kalian semua yang lagi down atau lagi bingung mau ngapain ke depannya, mungkin juga nggak tahu lagi harus ngapain.
semoga kata-kata ini bisa membantu kalian buat semangat lagi. Dimana kata-kata ini saya temu atau saya dapat di TikTok, dimana kata-kata ini diucapkan oleh seorang YouTuber bernama Ria SW, dimana dia tuh bilang gini, jadi ini ya, nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen berhenti sejenak, itu nggak apa-apa, dalam artian kamu berhenti sejenak buat dapetin 2 langkah ke depannya gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau kamu itu suksesnya lama dibandingkan orang lain, itu nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa juga kalau nantinya kamu dapat kekayaan lebih lambat banget dibandingkan orang lain. Menurut aku itu nggak terlalu penting banget, itu tuh nggak apa-apa kayak gitu. Itu bukan hal yang penting banget ya, karena yang penting menurut menurut pribadi aku sendiri itu yang penting adalah aku mau hati kamu atau hati kita semua ini itu bahagia gitu loh dengan apapun yang kita kerjain. Jadi kita mau ngelakuin hal apapun, kalau hati kita nggak seneng, hati kita nggak bahagia juga, menurut aku juga percuma, sia-sia gitu. Jadi nggak apa-apa kita istirahat, nggak apa-apa kita rehat sejenak buat dapetin 2 langkah ke depannya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kalau misalkan kita suksesnya lama dibanding orang lain, juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga kalau misalkan kita dapetin kekayaan lama banget dibandingkan orang lain. Nah, yang penting kita ngejalanin hidup kita, apapun yang kita kerjain itu kita bahagia gitu loh. Nah, yang penting di sini adalah keluh kesahnya, susahnya, perjuangannya, sulitnya itu kita yang jalanin gitu, kita yang rasain kan. Karena itu emang yang kita suka, jadinya jangan terlalu dipaksain gitu loh. Nah, di sini saran aku buat kalian semua, jangan terlalu leha-leha atau jangan terlalu santai dengan apapun itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu stretch banget lah ya. Nah, senyamannya kamu, senyamannya kita, tapi kita juga harus bisa menargetkan sesuatu yang kita tuju bisa tercapai gitu. Nah, jadi kita juga jangan terlalu stuck di tempat kita, jangan terlalu nyaman juga gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita dapetin, apa yang harus kita targetin, harus bisa kita dapetin, dan senyamannya kita gitu. Dan semoga kata-kata ini membantu kalian semua dimanapun kalian berada. Dan kata-kata ini sebagai penutup video presentasi saya di materi ini, dan semoga materi yang saya sampaikan juga bisa membantu kalian semua. Sekian materi yang sudah saya sampaikan atau yang sudah saya paparkan mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membantu kalian semua, dan semoga bahasa atau kalimat yang saya sampaikan bisa kalian mudah pahami, bisa kalian mudah mengerti. Dan saya juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila dalam pengucapan kata atau kalimat atau mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada kesalahan, mungkin bisa dikritik atau bisa dikasih saran begitu untuk membangun pribadi saya ke depannya bisa lebih baik dalam menyampaikan materi dan sebagainya begitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih. Bye bye.